Baik, hari ini kita akan melakukan pengujian yaitu a priori atau lebih dominan dengan association rule dengan menggunakan aplikasi RapidMiner. Ya, di sini saya pilih salah satu aplikasinya itu, dan tentunya bukan hanya RapidMiner yang bisa kita manfaatkan. Ada beberapa aplikasi lain yang bisa digunakan, salah satunya itu mungkin nanti ada WK, Orange, dan yang lainnya. Ya, jadi untuk pengujian kita harus mempersiapkan terlebih dahulu itu adalah datanya. Ya, jadi data yang pertama kita sediakan, baru kita masuk ke aplikasi RapidMiner-nya ini. Ya, untuk datanya di sini akan kita gunakan data-data yang sebelumnya sudah kita diskusikan, ya, yaitu pada saat kita masuk di sesi analisis asosiasi. Ya, data yang kita manfaatkan itu yaitu tabularnya. Jadi melalui proses yang ini yang sudah kita diskusikan juga, maka menghasilkan tabular yang seperti ini. Jadi untuk RapidMiner-nya itu yang kita manfaatkan datanya itu adalah ini. Ya, tabularnya. Ya, cuman bukan di PowerPoint, tapi kita manfaatkan dia di Microsoft Excel. Karena RapidMiner itu dia hanya mengenali data yang sudah tersimpan di Microsoft Excel. Jadi ini makanya kita kopikan nih. Ya, ini kita kopikan. Lalu yang kita gunakan itu adalah item-item yang terkandung di permasalahan atau di data yang sudah tersedia. Jadi ini transaksinya ini kita hilangkan. Oke, kira-kira ini datanya. Selanjutnya kita simpan. Ini saya simpan dulu. Ya, ini kita simpan di desktop juga biar lebih cepat. Di sini kita coba a priori. Ya, jadi a priori nama database-nya. Lalu saya simpan. Ya, setelah kita pastikan datanya, maka kita masuk ke RapidMiner. Langkah yang kita lakukan di RapidMiner itu yang pertama sekali kita input atau kita import dulu datanya. Ya, ini kita import datanya. Tadi itu saya simpan di desktop. Namanya a priori. Ini saya nextkan. Oke, jika sudah tampil seperti ini, berarti otomatis sudah berhasil dari segi load datanya. Ya, jadi kalau belum muncul yang ini, berarti ada kesalahan. Kita lanjut, saya nextkan. Ini dia. Ya, ada teh, ada gula, ada kopi, ada susu, dan ada roti. Saya rasa sudah sesuai dengan data yang kita sediakan di Excel. Lalu saya nextkan. Ini saya finishkan. Ya, jadi datanya sudah tertuang di sini. Ya, bisa juga kita lihat sebelum kita olah, misalnya statistiknya. Ini yaitu nilai-nilai minimal, nilai maksimalnya, visualisasinya. Ya. Oke, tapi itu belum selesai karena belum kita masukkan prinsip dari asosiasinya tadi. Ya, jadi setelah sampai tahapan ini, maka kita pilih desain. Ya, kita pilih desainnya. Baru kita pindahkan data ke lembar kerja, kita drag. Ya, langkah selanjutnya yang kita lakukan itu adalah menentukan frekuensi, ya, karena di a priori itu identik dengan frekuensi, maka kita tambahkan satu tools yaitu frekuensinya. Ya, kita pilih namanya discretize by frequency ini. Nah, ini kita pindahkan kemari. Ini baru kita tarik. Ya, selanjutnya setelah dimunculkan di sini data-datanya itu, maka kita rubah dari data numerik itu menjadi binomial, numerical.
Selanjutnya kita masuk ke konsep a priorinya, biasanya pakai globe. Ya, ini ada simbol asosiasi, biasanya keranjang belanja. Ini kita tarik. Baru selanjutnya kita masuk ke simbol asosiasinya. Association rule. Ini create association rule. Ini kita letakkan di sini. Lalu frekuensinya kita pindahkan. Tentunya kita arahkan ke hasil akhir. Pada saat kita desain seperti ini, maka kita pilih ini. Kita selesaikan dulu dua-dua, ini dua-dua ya. Lalu kita pilih confidence. Di sini minimal confidence-nya itu kita buat apakah 80% atau 50% atau 0,5. Di sini dalam bentuk poin seperti ini. Kita pilih misalnya 0,5. Pada saat di tahapan ini, maka langkah yang kita lakukan itu adalah ini play. Ya, sehingga akan muncul seperti ini. Ya, di sini tentunya ini masih angka-angkanya. Di sini ada item 1 ya, sama persis seperti apa yang sudah kita pelajari. Ya, jadi yang pertama itu diuraikan dulu item satunya itu, lalu masuk ke dua item. Berarti dua itemnya itu gula teh, gula kopi, gula roti, dan item 3 itu adalah gula susu kopi. Ya, itu kira-kira gambarannya. Selanjutnya mari kita lihat hasil dari asosiasinya. Ini kita pilih. Ya, kita pilih hasil asosiasinya. Ini adalah nilai support sama confidence-nya. Ini dia. Ya, jadi gula itu supportnya itu 0,5 atau kalau kita terjemahkan di pengujian-pengujian sebelumnya ya, kita nyatakan itu 50% dan yang lainnya. Ya, baru kita pilih ya, kita lihat misalnya grafiknya ya, kira-kira seperti ini. Ini grafiknya, grafik keterhubungan setiap item. Atau lebih jelasnya, karena kita di sini sesuai dengan prinsip asosiasi, yaitu menghasilkan rule, maka kita pilih di deskripsi. Nah, inilah rule-nya. Ya, jadi ini sudah jelas, inilah rule yang dihasilkan dari data yang sudah tersedia. Jadi dalam artian kalau kita terjemahkan, jika beli gula, maka beli susu itu nilai confidence-nya itu adalah 0,5, 50%. Ya. Jika membeli gula dan susu akan membeli kopi, maka nilai confidence-nya itu adalah 0,5 dan yang lainnya. Ya, jadi sangat gampang sebenarnya kalau sudah kita memanfaatkan yang namanya aplikasi. Ya, jadi sangat simpel. Inilah hasil. Ya, kalau kita lihat lagi data-datanya dari data yang ini. Ya, jadi ini artinya kalau kita lihat di datanya ini berarti hasilnya yang seperti ini. Ya, jika membeli teh maka membeli gula. Berapa nilai supportnya? Berapa nilai confidence-nya? Di sini dibuat persentasenya 20%. Atau kalau kita kembalikan kira-kira hasilnya itu yang seperti ini. Ya, jadi saya rasa ini frekuensi growth-nya. Ini desainnya kita kembali ke awal. Ya, jadi bisa juga dipelajari fungsi-fungsi dari yang sudah disediakan atau sokat-sokat yang ada di sini. Tapi tentunya kalau untuk asosiasi, angka kerjanya yang kita lakukan dengan mengikuti kondisi yang ini. Ya, jadi saya rasa cukup. Ya, silahkan dicoba. Sekian dan terima kasih.